kita akan belajar terkait dengan konservasi sumber daya air dan tanah, sehingga kita harus pahami apa yang dimaksud dengan konservasi air dan tanah itu sendiri. Jadi dari sisi definisi, ini konservasi itu sebenarnya pelestarian atau perlindungan ya. Kemudian kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, itu kita mendapatkan satu pengertian di mana konservasi sumber daya hayati yaitu adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Jadi kalau kita meng-cross check ya dari berbagai macam pustaka itu, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan semacam itu bahwa di konservasi itu ada unsur pelestarian atau pelindungan dan juga pemanfaatan. Jadi ada dua hal ya yang sekaligus pada saat kita berkecimpung dengan konservasi itu ya kita memanfaatkan, akan tetapi di sisi lain kita tetap harus melestarikan atau melindungi ya dari segala macam hal yang terkait dengan alam itu, terutama pada kesempatan kali ini adalah air dan tanah. Kemudian tujuan dari konservasi sumber daya air, karena memang yang menjadi utama itu adalah air dulu, baru air itu karena segala macam hal terkait dengan yang kemarin teman-teman sudah pelajari juga, yaitu siklus hidrologi, maka akan sangat terkait dengan lahan atau tanah itu sendiri. Jadi kita mengapa harus mempelajari dari konservasi sumber daya air ini adalah untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Sementara itu kalau misalkan teman-teman mengkaitkan dengan tanah, maka sama dari konservasi sumber daya tanah itu ya menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya lahan atau tanah itu sendiri. Oke. Kemudian kita punya beberapa faktor ya, faktor yang terkait dengan konservasi itu sendiri. Apa yang memengaruhinya? Yang pertama itu adalah kelerengan, kemudian ada curah hujan, ada jenis tanah, penutupan lahan, dan konservasi tanah. Nah dari sini teman-teman tentunya sudah sedang mengambil pengukuran tanah. Ini kita akan bisa menggunakan ilmu itu untuk membuat berbagai macam analisis di sini, terkait dengan kelerengan, curah hujan, jenis tanah, penutup lahan, sampai konservasi tanah itu sendiri. Karena di sini mereka terkait dengan lokasi, sehingga kita bisa mapping di situ. Jadi teman-teman bisa membuat simulasi, bisa membuat pemodelan, sehingga teman-teman bisa memperkirakan bagaimana sih kondisi di lapangan itu sendiri. Kemudian ini kan dalam rangka mengembalikan fungsi lahan ya, untuk menyimpan air dan meningkatkan kualitas lingkungan. Itu ada beberapa faktor yang tadi sudah kita jelaskan. Dari 5 faktor itu, 3 faktor lainnya itu bisa dikelola, akan tetapi tidak bisa dikelola, mohon maaf. Kemudian 2 faktor lainnya bisa dikelola. Yang tidak bisa kita kelola itu adalah faktor kelerengan, curah hujan, dan jenis tanah, karena itu given ya. Jadi sudah ada, dalam artian kita untuk mengkritnya itu sangat susah. Walaupun bisa, akan tetapi biayanya sangat tinggi. Misalkan kita faktor kelerengan semacam itu, kita mau bikin gunung, mau bikin bukit dan seterusnya, itu biayanya sangat mahal. Kemudian ada curah hujan. Curah hujan walaupun sekarang itu ada semacam kayak rekayasa curah hujan gitu, akan tetapi itu juga tidak mudah untuk dilakukan. Kemudian jenis tanah, karena tanah di masing-masing lokasi juga berbeda, maka kita hanya bisa menerima, kemudian menyesuaikan dengan berbagai macam kebutuhan yang akan kita gunakan semacam itu. Kemudian ada 2 faktor yang bisa dikelola terkait dengan penutupan lahan dan konservasi tanah.
Nah, di sini ada upaya-upaya ya yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengelola konservasi sumber daya air ya. Karena lahan di sini kan apa namanya terkait juga dengan air itu sendiri. Kemudian berdasarkan faktor penutup lahan dan konservasi tanah dapat disusun rencana kegiatan konservasi baik secara vegetatif maupun sipil teknis. Jadi teman-teman bisa apa namanya membuat yang tadi sudah kita sampaikan bahwa ada 5 faktor. Di faktor 3 itu tidak bisa kita kelola, dalam artian sangat sulit untuk dikelola. Kita lebih baik ke istilahnya menyesuaikan gitu ya, beradaptasi. Kemudian untuk yang lainnya kita bisa mengelolanya, yaitu penutup lahan dan konservasi tanah. Faktor teknis, faktor vegetatif, apa namanya lain-lain ini yang kita bisa lakukan ya upaya-upayanya. Dari upaya teknis itu ada kurang lebih ada 9 di sini ya. Contohnya mulai dari kita membuat teras atau apa namanya di sini kayak kayak terasering semacam itu ya. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat di Bali itu namanya apa ya, yang untuk sawah-sawah di sana sangat bagus. Di Jawa juga ada, di tempat-tempat lain juga ada. Itu misalkan datar, guludan, kredit, bangku, kebun, individu dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Kemudian ada dam ya, dam, ada penahan, ada cek dam, ada pengendali, kemudian misalkan ada bangunan pengendali sedimen atau yang lain itu bisa dilakukan upaya-upaya itu. Kemudian ada sumber resapan, kemudian ada embung, ada saluran pembuangan air atau bangunan terjunan, bangunan pengendali jurang atau tebing, kantong air atau rora atau saluran buntu, kemudian ada pengaturan kemiringan talud, tepi sungai, tepi jalan, pengaturan drainase, air limbah atau buangan. Ini dari sisi teknis ya. Ini kalau bahasa lain itu disebut dengan struktural. Nah, kemudian ada yang non struktural, itu dari sini bisa dibagi dua, yaitu lain-lain dan vegetatif. Misalnya vegetatif itu ada dari sisi kehutanan semacam itu, ada penghijauan atau reboisasi suksesi alami, kemudian ada dari apa namanya kehutanan juga itu penanaman atau reboisasi perusahaan atau masyarakat ya. Jadi di sini dibedakan menjadi reboisasi yang dari perusahaan atau masyarakat atau yang dari alami. Kemudian ada dari upaya vegetatif untuk penutupan lahan dan konservasi tanah itu dari pertanian ada pergiliran tanaman, kemudian ada pertanian minimum tillage atau fallow management, ada pertanian kebun campur agroforestry, kemudian pertanian multi cropping, alley cropping, tanaman kontur, tanaman penutup tanah, kemudian ada perlindungan mata air, aluran sungai, daerah pantai, tepi jalan dengan vegetasi tetap. Kemudian kalau dari sisi yang lain-lain, ini ada 4 ya yang dicontohkan di depan sini. Ada perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, perencanaan dan pelaksanaan program terpadu pengembangan wilayah pedesaan, ada penguatan perencanaan pembangunan desa oleh desa itu sendiri, kemudian ada AMDAL juga di sini. Jadi di sini dari sisi perencanaan ya, misalkan ini non teknis ini, kemudian dari program, kemudian dari vegetatif ini yang apa namanya bisa kita lakukan ada 7 contoh, kemudian untuk yang struktural teknis jadinya ada 9 contoh. Mungkin satu-satu dari konservasi vegetatif dulu. Ini sumbernya itu kita ambil dari pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan. Ini ada di Permenhub, kemudian ada nomornya P70 Menteri Kehutanan Strip 2 2008. Ini ada upaya kegiatan konservasi vegetatif secara besar dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah reboisasi, yang kedua adalah penghijauan. Untuk reboisasi dilakukan di dalam kawasan hutan, misalkan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Sementara untuk penghijauan itu dilakukan di luar kawasan hutan rakyat, tegalan, ladang, hutan kota, dan permukiman. Jadi ini cuma pembagian apa itu namanya, pembagian istilah ya. Jadi untuk reboisasi, kalau menurut Permenhub ini itu untuk kawasan hutan. Akan tetapi kalau misalkan di luar kawasan hutan itu namanya penghijauan. Walaupun pada saat kita di lapangan ini sama untuk kegiatannya dan outputnya ya. Jadi kita menghijaukan kembali, menanam kembali dan seterusnya. Jadi kalau skemanya
skemanya ini bisa teman-teman lihat di sini untuk mempermudah kita memahami di mana upaya fisik rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL semacam itu dari sisi vegetatif dalam kawasan hutan atau luar kawasan hutan. Kalau dalam kawasan hutan itu reboisasi, kalau luar kawasan hutan adalah penghijauan. Jadi untuk diagramnya ini setidaknya teman-teman akan mudah untuk mengingat daripada di sini ada narasi yang panjang lebar. Isinya sama. Kemudian untuk kriteria penentuan kegiatan konservasi sipil teknis, ini masih sama dari Permenhub itu untuk konservasi sipil teknis dibagi menjadi beberapa kegiatan. Ini ada dam pengendali, dam penahan, kuli plak, sumur resapan, teras, rorak, strip rumput dan biopori. Ini banyak sekali program-programnya dan semua itu memang macam-macam untuk bentuknya. Nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut dengan browsing atau dari referensi yang lain. Oke, silakan kalau misalkan ada pertanyaan atau diskusi. Izin bertanya, Pak. Oke, ini kelihatan ya QR code-nya. Silakan bagi yang tadi belum. Siapa yang bertanya? Bagi yang tadi belum. Ferdinand, Pak. Putus-putus ya? Coba diulang lagi. Ferdinand. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, bisa. Silakan. Hilang. Teman-teman yang lain bisa mendengar? Hilang, Pak. Oke, sambil menunggu mungkin koneksinya biar lancar dulu. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya atau diskusi? Pak, mau nanya nih, Pak. Silakan, siapa? Wahyu Mahmud. Iya, Pak. Tapi agak mengenai absensi sedikit nih, Pak. Teknis. Yang substansi dulu, Oh, yang substansi. Oh, baik, Pak. Untuk presensi nanti dulu ya di akhir ya. Substansi dulu. Ya, Pak. Oke, silakan yang mau bertanya tentang substansi. Ada enggak? Halo, Pak. Apakah suara saya terdengar? Bisa. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Tadi hilang. Kemana tadi? Ya, terima kasih, Pak, sebelumnya. Jadi saya ingin bertanya terkait tentang konservasi vegetatif tadi, Pak. Bahwasanya tadi kan yang dibedakan antara yang di luar kawasan hutan dengan yang di kawasan hutan begitu, di luar dan di dalam seperti itu. Nah, seumpama kalau misalnya ada yang di dalamnya itu gabungan antara di dalam kawasan hutan, tapi dalamnya juga ada bagian kayak bukan punya perusahaan begitu, Pak. Bahwasanya itu nggak ada yang punya. Kita kan mengatakan itu kawasan hutan karena tidak ada yang punya begitu, Pak. Nah, maksud saya di dalam kawasan hutan itu ada sepeta aja yang dimiliki oleh beberapa perusahaan contohnya. Nah, itu apakah tetap berlaku atau apakah tetap disamakan itu namanya reboisasi atau tetap dijadikan penghijauan begitu, Pak, namanya? Oke. Pertanyaan yang bagus ya dari Ferdinand.
Kalau teman-teman dalam hal ini menjadi bagian dari perusahaan semacam itu dan akan menentukan apakah yang akan kita lakukan itu program yang mana, itu sebaiknya kita cross check dulu. Untuk cross check dengan kawasan hutannya itu teman-teman sudah pegang dulu untuk apa namanya kayak semacam SK hutannya. Dari SK hutan kemudian ditampalkan dengan lokasi yang teman-teman kelola. Kalau misalkan teman-teman sebenarnya sudah bekerja di suatu perusahaan semacam itu, teman-teman harusnya sudah punya lahan yang clear. Dalam artian itu sudah dibebaskan atau sudah menjadi hak kelola dari perusahaan. Tapi kalau misalkan memang pada suatu titik teman-teman memang agak apa namanya ragu-ragu, mending di cross check dengan status lahannya itu. Nah, status lahan itu ada beberapa ya, ada beberapa yang bisa teman-teman apa namanya cross check dalam hal ini. Ini saya coba kasihkan ada contoh. Bentar. Nah, misalkan ini, kita punya beberapa infrastruktur yang akan kita bangun, itu kaitannya dengan konservasi ya. Nah, kita sudah mendapatkan lokasi-lokasinya. Kemudian kita bisa membuka di online itu ada peta bidang tanah dari ATR BPN. Nah, dari ATR BPN, di situ kita bisa mengoverlaykan data yang kita sudah miliki, kemudian kita upload. Di sini ada bumi.atr.co.id ya. Nah, kemudian kita bisa melihat lokasi kita ada di mana. Nah, misalkan kondisinya semacam ini. Anggaplah untuk yang warna biru, yang warna hijau ini adalah kawasan dari kehutanan. Nah, lokasi kita di mana? Misalkan ada di lokasi di sini ada di Kerawak 2 semacam itu ya. Oh, ternyata ada sebagian yang dia itu masuk di kawasan hutan. Kemudian ada yang dia tuh masuk di kawasan kita sendiri gitu. Dalam artian ini ada di kebun atau ada di daerah yang lain. Karena misalkan yang teman-teman lihat di depan ini adalah bangunan pengendali sedimen ya. Jadi untuk mengendalikan sedimen biar erosinya itu tidak menumpuk di satu titik yang memang vital di sana. Oleh karena itu kita harus membangun beberapa lokasi di sini. Nah, ini sebenarnya ada batasan untuk catchment areanya atau daerah tangkapan airnya. Nah, ini teman-teman diharapkan nanti juga bisa untuk membuat catchment area itu. Nah, kemudian teman-teman bisa mengoverlaykan. Jadi di sini tahu bahwa kawasan itu ada di hutan atau di luar hutan. Sehingga dengan demikian kita bisa dengan pasti membuat program ya. Jadi kita seolah kita sudah cross check segala macam data sehingga pada saat kita mempresentasikan ada yang tanya itu reboisasi atau penghijauan terkait dengan kayak semacam legalitasnya semacam itu ya. Dengan semacam data cross check kayak gini itu akan jauh lebih kuat nanti argumennya. Oh, di sini penghijauan karena kita dari luar hutan. Kemudian ini reboisasi dan seterusnya. Jadi bisa bisa dengan yakin untuk menentukan program-program yang kita akan lakukan. Misalnya kita zoom lagi, ini kan ada sebagian ya, bagian yang masuk, kemudian ada ini 100%, ini ada sebagian, ada yang sebagian juga ini 100% dan seterusnya. Jadi dengan demikian kita bisa bisa tahu bahwa konservasi yang kita jalankan, yang kita programkan, kemudian menjadi sebuah program yang fisik infrastruktur itu ada di mana? Atau yang vegetasi ya, tadi itu kan ada dua, yang sipil teknis, kemudian ada yang vegetasi. Kalau yang vegetasi ya udah kita akan bisa tampalkan dua-duanya ya. Sebenarnya nggak cuma vegetasi aja. Jadi yang struktural itu juga kita bisa tahu. Oh, lokasinya ada di dalam kawasan hutan atau yang di luar kawasan hutan. Jadi pengetahuan semacam ini, kemampuan semacam ini yang teman-teman perlu untuk upgrade ya. Untuk teman-teman bisa semacam memiliki skill sehingga teman-teman akan
akan memiliki daya saing yang tinggi pada saat bekerja nanti. Nah, di sini kita akan mencoba juga pada saat nanti teman-teman praktikum untuk acara selanjutnya itu adalah mendeliniasi secara otomasi. Kita menggunakan teknologi GIS untuk membuat deliniasi DAS. Jadi nanti teman-teman di acara ketiga ya, nanti kita akan praktek bagaimana kita mendeliniasi DAS. Sehingga dari deliniasi itu teman-teman bisa tahu bahwa untuk konservasi yang akan kita programkan nanti itu masuk ke catchment area yang mana. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengkonservasi air dan tanah, kemudian ternyata dasnya itu ada di 2 tempat, misalkan teman-teman punya lokasi luas gitu ya, ternyata ada 2 atau 3 das gitu, subdas ya, kecil-kecil misalkan kayak gitu, itu pasti akan berbeda misalkan teman-teman dalam satu das yang besar. Oleh karena itu kemampuan untuk mendeliniasi das secara cepat itu akan sangat dibutuhkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ferdinand, apakah sudah terjawab atau masih ada yang mengganjal atau yang perlu ditanyakan lagi? Sudah terjawab, Pak. Berarti nanti pada saat di overlay itu terdapat seperti garis-garis putus atau warna-warna putus sebagai pembedanya, begitu nggak, Pak? Bisa juga. Jadi itu teknis banget ya. Jadi untuk teknisnya bagaimana itu terserah. Akan tetapi pada saat di awal teman-teman yang pegang konsepnya itu adalah teman-teman punya data, kemudian punya sumber resmi yang memang kita bisa pegang, kemudian di overlaykan di sana. Sehingga nanti untuk program-programnya ya pasti jelas ya, akan terkait dengan siapa, kemudian secara nomenklatur itu istilahnya apa, itu akan sangat terkait gitu. Misalkan ternyata cuma di wilayah kita sendiri di perusahaan itu akan lebih mudah karena tidak akan berkaitan dengan pihak luar. Akan tetapi pada saat ada kaitannya dengan hutan semacam itu prosesnya akan panjang dan butuh beberapa kali asistensi semacam itu. Karena pada saat kita memanfaatkan kondisi di lahan hutan, itu ada beberapa skema. Kita bisa skema pinjam, bisa skema kerjasama, atau skema yang lain. Dan itu tidak mudah. Jadi perlu ada beberapa kali asistensi atau pertemuan semacam itu. Oke, yang lain? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Permisi Pak Razif, izin bertanya. Silakan. Ini terkait acara yang selanjutnya ya Pak ya. Deliniasi DAS tadi bisa ditolong jelaskan nggak Pak untuk deliniasi apa tadi Pak? Deliniasi tadi. Arti kata deliniasi tadi Pak. Oke, kemarin teman-teman sudah belajar terkait dengan jenis-jenis DAS ya. Jadi ada DAS yang bentuknya kipas, ada yang bentuknya yang lain dan seterusnya. Dan itu kan memiliki batas ya, batas pinggirnya. Batas pinggir itu yang kita sebut dengan deliniasi. Deliniasi itu kan garis ya, kita menggaris kembali itu deliniasi. Kalau itu istilah untuk teknis pada saat kita mapping. Oke, coba tak tampilkan. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Terlihat, Pak. Oke, ini adalah batas pinggir ya, batas pinggir dari DAS, suatu DAS gitu. Nah, jadi pada saat kita mengkaji suatu wilayah, teman-teman nanti akan mempersiapkan satu data namanya data DEM. Ini adalah data DEM, Digital Elevation Model. Jadi model untuk ketinggian semacam itu ya. Nah, dari sini ini kan ada daerah yang rendah, ada daerah yang tinggi. Nah, kalau teman-teman memahami dari hukum dari air, dia itu kan pasti mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah semacam itu.
Jadi dengan demikian kita bisa memakai itu untuk konsep pada saat kita menggaris batasi dari suatu catchment area atau suatu daerah tangkapan air. Nah, misalkan teman-teman melihat ada satu garis semacam ini. Ini adalah garis sungai ya. Ini paling tinggi atau daerah hulu, ini daerah hilirnya. Daerah hulu itu pasti elevasinya lebih tinggi. Kemudian ini juga paling tinggi, ini paling tinggi, ini paling tinggi. Nah, ini adalah titik tertinggi atau igirnya. Nah, dari igir ini kemudian kita akan diminta untuk membatasinya ya. Jadi kalau secara ya cepat itu kurang lebih kayak gini lah. Oh, ini batasnya. Tetapi ini kan secara manual, kita tidak bisa presisi. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan software ini agar teman-teman bisa membuat pembatasan dengan tepat gitu dan presisi. Oke, sampai sini dipaham ya? Paham Pak Rajid. Oke, jadi kalau nanti teman-teman sudah dapat, nanti teman-teman bisa bisa membuat nih batasannya. Oh, batasan ini kita buat dengan otomasi. Jadi dengan bantuan dari software GIS ini sehingga kita bisa lihat nih. Berarti air nggak mungkin nih dari sini, dari ujung sini untuk loncat ke sini, kecuali dengan pompa gitu ya. Karena daerah ini adalah paling tinggi. Ini igir yang paling tinggi membatasi, misalkan ada hujan turun, itu akan mengumpul di sini. Nggak mungkin hujan turun di sini kemudian ngalirnya ke sini. Karena ini adalah daerah yang tinggi. Ini yang disebut dengan catchment area atau daerah tangkapan air atau daerah aliran sungai atau das. Tapi karena ini kecil, ini disebut subdas. Jadi daerah aliran sungai itu bukan alirannya ya, akan tetapi satu mangkok besar yang dia itu bisa mengumpulkan air sehingga berkumpul di satu aliran semacam itu. Nah, yang kecil-kecil ini kita bisa membagi. Ini namanya subdas dari das yang besar ini. Nanti untuk langkah-langkahnya akan saya share satu guidance ya. Nanti teman-teman silahkan ikuti. Nanti juga ada satu video untuk teman-teman bisa mengikuti juga. Itu untuk acara selanjutnya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Boleh izin bertanya lagi nih Pak Rajid? Silakan. Nah, di suatu perusahaan itu kan ada yang namanya juga hutan konservasi gitu kan Pak ya. Dalam penentuan hutan konservasi ini atau memang harus ditentukan, maksudnya sudah ditentukan oleh Menteri Lingkungan Hidup atau gimana gitu ya Pak ya, terkait dari adanya hutan kelapa sawit ini harus diberi juga hutan konservasi atau gimana Pak? Kalau hutan delineasi hutan, jadi batasan hutan di mana saja, itu sudah ada SK-nya. Jadi SK dari Menteri ya, Menteri Kehutanan. Tetapi hutan itu bisa kayak semacam dikerjasamakan kayak gitu dengan pihak yang lain untuk dikelola dan seterusnya. Itu tetap masuk di kawasan hutan itu. Cuma untuk penggunaannya itu beda-beda antara hutan lindung, hutan konservasi, hutan rakyat, dan seterusnya. Jadi kalau yang ditanyakan itu terkait dengan legalitas, itu ada SK-nya. Itu dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa bisa mempelajari lebih dalam, di Indonesia ini terutama itu selain keseluruhan hutan itu ada di bawah Kementerian Kehutanan. Jadi penguasa hutan itu di Kementerian Kehutanan. Jadi penggunaan hutan untuk apa dan seterusnya itu dari beliau. Jadi kalau misalkan ada di luar hutan, itu maka di luar jangkauan dari Kementerian Kehutanan. Jadi kalau misalkan kita membagi dua secara gamblang gitu, maka kalau kita mau memanfaatkan itu daerahnya itu adalah daerah hutan atau bukan. Nah kalau daerah hutan maka rujukannya ke SK hutan itu dari Kementerian Kehutanan. Oke?
Apakah jelas penjelasannya? Oke, jelas Pak Raji. Cukup jelas Pak. Terima kasih Ini Pak. substansi mungkin apa namanya bisa ditanyakan lagi, akan tetapi bagi yang menanyakan selain substansi, silakan. Teknis misalkan. Ini juga Pak, sekali lagi nih Pak, terakhir. Saya kemarin juga sempat ngerjain tugas Pak Raji terkait das. Itu kemarin juga saya sempat mencari lampiran untuk bentuk dari tipe aliran das yang kompleks. Itu kemarin saya dapat di daerah, contoh dari jurnal itu saya dapat di daerah Banjarmasin, kota Kalimantan Selatan, provinsi Kalimantan Selatan, itu termasuk dengan kriteria tipe das yang kompleks. Nah, di situ kemarin sempat terjadi banjir di tahun 2020. Dan itu sebelum adanya, ini kita masuk lagi ke tanaman sawit nih Pak. Karena Ya. saya lihat juga di kota Banjarmasin itu termasuk dari cekungan. Dalam artian mereka itu daerah hilir. Nah, jadi di daerah hulunya itu kemarin, bukan kemarin, maksudnya sudah dijadikan lahan sawit gitu kan. Nah, di sini apa pengelolaan das itu tidak memperhitungkan dari ada daya serap air di tanaman kelapa sawit? Atau maksud saya ini, daya serap air ini mempengaruhi nggak tanaman kelapa sawit ini sehingga terjadinya air turun vegetasi itu kan kayak nggak ditahan oleh daun, kemudian langsung turun ke tanah, kemudian langsung turun ke hilir gitu. Karena sebelumnya juga nggak pernah terjadi banjir gitu Pak. Cuman kalau melihat dari penjelasan kemarin, di bagian kompleks atau di bagian tipe yang menjadi itu memang sering terjadinya banjir karena pertemuan dari titik hilir gitu Pak. Cuman saya ini minta tolong titik jelasnya lagi dari Bapak seperti itu Pak. Oke, mungkin pertanyaannya lebih ke apa namanya pengelolaan ya, pengelolaan untuk peruntukan lahan di das itu ya. Seperti itu, Rehan. Jadi kalau memang untuk pendekatan secara fisik das ini kan tidak semua paham ya. Dalam artian biasanya orang-orang yang terkait dengan lingkungan, pertanian, kemudian kehutanan, geografi, kemudian yang teknik-teknik lingkungan, sipil, itu yang mereka memakai pendekatan das ini. Itu pun sebagian. Ada sebagian yang lain itu yang memakai hanya administrasi aja. Oleh karena itu ada apa namanya satu pendekatan yang memang mengintegrasikan bagaimana pengelolaan itu dari hulu ke hilir itu bisa saling memahami ya. Ini baru satu negara. Nah, ini sebenarnya kan harusnya itu bisa saling saling berkoordinasi. Kalau di luar kayak di Eropa itu bahkan antar negara. Jadi ada satu das daerah aliran sungai gitu ya, catchment-nya itu sampai negara tetangga, kemudian hilirnya di negara tetangga. Misalkan untuk hulunya itu di Jerman, kemudian hilirnya itu ada di Belanda. Sehingga kalau misalkan yang bagian hulu tidak aware atau tidak menyadari tentang pentingnya pengelolaan das itu, maka di daerah Belanda itu pasti akan menerima ya hal-hal yang buruk seperti banjir dan seterusnya. Oleh karena itu sebenarnya kalau misalkan kita terkait dengan pengelolaan das semacam itu, kita akan mempertimbangkan ya kalau misalkan alih fungsi lahan di daerah hulu itu seperti apa, itu kemudian pasti akan mempengaruhi daerah hilir. Misalkan tadi kita terkait dengan sawit ya. Nah, sawitnya itu kan apakah dia itu bisa menampung air atau tidak, itu kan sebenarnya sangat-sangat tergantung dari ini ya master plan-nya. Nah, kalau misalkan pada saat penanaman semacam itu, nah masih ada banyak lahan-lahan yang kosong, itu pada saat turun hujan itu tidak akan tertampung. Itu pasti akan mengalir dengan deras ke arah hilir. Tapi biasanya memang untuk daerah-daerah hulu itu memang untuk konservasi. Dalam artian pada saat kita memanfaatkan daerah hulu itu kayak semacam penghijauan dan segala macam itu sangat ditekankan, sehingga biasanya untuk daerah-daerah yang kayak hutan lindung, kemudian kayak taman nasional itu biasanya dari daerah-daerah yang hulu semacam itu. Nah, misalkan tadi ada pemanfaatan, itu biasanya akan lihat proporsinya, apakah proporsinya itu memanfaatkan keseluruhan atau memanfaatkan sebagian. Tapi biasanya kalau di daerah hulu itu
harusnya adalah memanfaatkan sebagian. Kecuali kalau misalkan dari pemerintahnya itu ya yang penting ada investasi masuk tanpa memperhatikan kondisi lingkungan das, itu ya sudah kasih izin aja. Nah, kembali lagi, jadi di efeknya apakah dia itu mendatangkan bencana atau tidak, ya itu lagi. Kita harus lihat secara keseluruhan dia itu masuk ke daerah aliran mana, nah kemudian dia lokasinya di mana, dan pada akhirnya kita akan melihat bahwa daerah itu untuk secara keseluruhan harusnya daerah-daerah yang hijau tetapi dibuka ya, dibuka sehingga pada saat terjadi hujan lebat maka pada akhirnya kita akan memberikan mendapatkan kesimpulan bahwa ya banjir lah kalau misalkan kondisinya semacam itu. Oke, seperti itu mungkin. Siapa tadi yang tanya? Raihan ya? Iya, Pak Rajib. Oke. Jadi kalau daerahnya itu sawit itu memang jadi ada ininya ya. Jadi ada parit-paritnya. Itu yang mungkin menjadikan pada saat hujan itu air akan mengalir karena memang kebutuhan untuk sawit itu kan terkait dengan air harus cukup tinggi ya. Jadi pada saat tidak ada parit-paritnya itu ya tidak bisa untuk mengaliri. Apalagi kalau di daerah kayak di Kalimantan itu kan tanah-tanah gambut ya. Tanah gambut itu apalagi kalau misalkan udah kebuka nanti ya unsur haranya itu akan cepat hilang. Karena daerah-daerah gambut itu sebenarnya daerah-daerah yang memang harus dipertahankan ya. Oke, yang lain ini terkait presensi. Ada yang belum? Tadi siapa yang belum? Ferdinand, Pak. Ferdinand belum ya? Kalau Wahyu Pak udah Masih belum bisa. Ferdinand ada? Ada yang nggak bisa, Pak. Wahyu udah belum, Pak? Wahyu Mahmud. sudah. Alhamdulillah. Yang lain sudah ya? Manual, Pak. Pak. Oh, Pak. Siapa? Saya juga nggak bisa, Pak. Ajriansa. Siapa? Ajriansa. Itu, Pak. Adri. Iya, Pak. Azri. Oke, yang lain? Saya sendiri juga nggak bisa, Pak, karena join Saya melalui. sendiri juga belum bisa, Pak. Tadi. Saya itu siapa? Coba di Aditya Pratama, Pak. namanya ya. Aditya. Iya, Pak. Saya, Pak, Raihan Reza, Pak. Raihan. Aditya Pratama. Oke. Sudah ya? Iya, Pak. Yang lain oke? Muhammad Gifari, Pak. Siapa? Muhammad Gifari. Muhammad Gifari. Permisi, Pak. Gifari. Kok nggak ada ya? Benar. Izin Pak, Agung Nugroho Panggabean sudah terikut belum Pak? Sudah. Gifari. Kayaknya sudah Gifari. Sudah semua berarti ya? Sudah Pak ya, makasih Pak ya. Oke. Hidayatullah Pak. Hidayatullah. Oke, Hidayatullah. Udah, yang lain? Izin Pak, atas nama Andre Wonderpransa sudah terikut Pak. Izin Pak, atas nama Andre Wonderpransa sudah terikut Pak. Andre Wahyu sudah. Tadi sudah presensi kan? Alhamdulillah sudah Pak. Ya sudah. Kalau yang belum, yang trouble aja. Saya udah kan, Pak. Saya itu siapa? Itu namanya saya Ajriansa Siregar yang tadi, Pak. Sudah. Oke, Pak. Makasih.
Oke, kalau nggak ada lagi yang didiskusikan, kita akhiri. Nanti akan saya upload di grup Telegram seperti biasa. Kemudian di mana itu di Adlink saya akan mengupload juga untuk tutorialnya ya, biar teman-teman mengikuti. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini sebelum saya tutup, Baik, saya ada Pak. pesan untuk teman-teman karena ini halo, karena ini teman-teman juga ambil pengukuran tanah ya, teknik pengukuran tanah, maka diinstal dulu untuk softwarenya, untuk ArcGIS ya. Jadi nanti untuk PPT juga pakai, di sini kita juga akan menggunakan. Oke, terima kasih, itu aja. Kita ketemu lagi.